Telepon kita hari raya, asal bangun tidur sampai tidur lagi, la yuktabu alaihi dzambun, tidak ditulis dosa. Kiatnya bagaimana? Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan juga. Ada seorang tabi'in bernama Ibn Khaisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Habib yang mulia, Habib Toha dan krunya, Nur Karim, Mas Wafi bin Haji Raden Mutikun Asnawi, anak kami Kiai Musta'in bin Yusuf Effendi dan keluarga besar, Bapak Camat dan anggota Muskika, Bapak Kades dan perangkatnya, para wali santri, para hadirin hadirat, pengantin, dua pasang yang saya muliakan, para santri yang sungguh kami banggakan. Saya sangat berbahagia ketika mendengar anak saya Musta'in, Kiai Musta'in, yang sudah ke-7 kali mengadakan haflah ini, dan setiap kali menampilkan para santrinya, sungguh kami tidak merasa kecewa sama sekali. Karena apa yang tadi disampaikan, cita-cita kami dulu bahwa Selok Romo ini menjadi pintu gerbang orang yang datang dari wilayah barat dan selatan. Begitu masuk Wonosobo, mudah-mudahan adem hatinya, tenang jiwanya melihat pendidikan yang ada di lingkungan Selok Romo ini. Saudara sekalian yang saya cintai, kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholder kita, saya sampaikan mari kita dukung sekuat-kuatnya apa yang menjadi cita-cita anak kami Kiai Musta'in, mendirikan perguruan baik formal maupun non formal yang telah dirintis untuk ke-7 tahun yang lalu. Mudah-mudahan didukung oleh semua pihak dan kemudian al-i'anah bisa berjaya di kemudian hari. Amin. Saya teringat hadis Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau kita mau mendukung, apa peran kita? Tentu tergantung pada kita sendiri. Nabi mengatakan, "Man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahihi." Barang siapa yang memiliki jabatan, kemampuan, pengaruh, maka hendaklah sedekah dengan pengaruhnya itu, sedekah dengan jabatannya itu. Barangkali Pak Camat, Pak Bupati dan sebagainya dengar apa yang saya sampaikan ini, maka tolong dengan jabatan Anda semuanya, al-i'anah mudah-mudahan bisa didukung, tidak hanya berupa finansial, tidak, tapi doa dan sekaligus juga
masukan-masukannya, input-inputnya, syukur dengan berbagai hal yang bisa menopang keberhasilan dan kemajuan Pondok Pesantren Al-I'anah ini. Amin. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, kata Nabi. Barang siapa yang memiliki harta benda, hendaklah bersedekah dengan harta bendanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Barang siapa yang memiliki ilmu, sumbangkanlah ke Al-I'anah ini. Karena dengan menyumbangkan ilmu ini, insya Allah dunia akan selamat dari bencana. Sebagaimana kata Nabi, laulal ulama la sorun nas kal bahaim. Andai kata tanpa ulama di dunia ini, pastilah manusia bagaikan hewan ternak. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada orang yang sifatnya seperti ular. Dia akan masuk rumah tanpa permisi. Kepalanya halus, tapi lidahnya bercabang dua. Tampaknya kepalanya bagus, tapi di dalamnya ada bisa-bisa yang berbahaya. Dia akan masuk tanpa permisi. Dan kemudian dia akan menjadikan manusia bertengkar, berselisih dan sebagainya. Ada manusia yang seperti anjing, suka menggonggong ke sana kemari dengan tidak memperlihatkan empati dan simpati kepada sama manusia. Digonggongi saja. Sampai ada kata-kata, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ketika anjing itu ada pada diri kita masing-masing, maka ada peribahasa orang Arab, likulli qaumin kalbun fala takun qalba qaumin. Tiap kaum ada anjingnya, tapi kamu jangan menjadi anjingnya kaum itu. Jadilah manusianya, jangan menjadi anjingnya yang menggonggongi kebaikan-kebaikan kita. Nah, yang terakhir, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa yang punya tenaga, kekuatan, hendaklah sedekah dengan kekuatannya. Meskipun hanya membawa sebuah batu besar atau batu kecil, sumbangkan untuk Al-I'anah, insya Allah bermanfaat. Dan kemudian umat di Selokromo ini menjadi orang-orang saleh-salehah. Kebetulan di sini ada Pak Kiai Solih. Mudah-mudahan seluruh warga Selokromo menjadi orang saleh-salehah. Soleh itu apa? Rumusnya gampang. Pinter plus bener sama dengan soleh. Kalau dibalik rumus itu, soleh sama dengan pinter plus bener. Apa artinya kepandaian kalau akhlaknya tidak ada? Apa artinya pinter kalau tata keramanya tidak punya? Sopan santunnya tidak punya? Maka dari santri-santri Al-I'anah ini diharapkan nantinya dilahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu, tak ada kata yang patut saya sampaikan kecuali permohonan pada hadirin sekalian. Doakanlah Al-I'anah dan kemudian dukunglah Al-I'anah. Kalau ada yang salah, silakan beri masukan pada yang bersangkutan. Anak saya Kiai Musta'in. Lebih-lebih di bulan Syawal ini, bulan kita meningkatkan diri,
dalam ketakwaan kita kepada Allah. Hari raya Fitri telah berlalu, tapi kita masih bisa berhari raya. Hari ini kita berhari raya, bisa. Sebagaimana kata Nabi, kullu yaumin yamurru fihi al-mu'min wa la yuktabu alaihi dzambun. Ini hari raya. Hari raya kita dapatkan hari ini, hari esok. Ketika apa? Ketika kita bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ditulis dosa. Amin. Bisa? Bisa? Amin. Besok pagi hari Ahad pun kita hari raya, asal bangun tidur sampai tidur lagi, la yuktabu alaihi dzambun, tidak ditulis dosa. Kiatnya bagaimana? Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan juga. Ada seorang tabi'in bernama Ibn Khaisam. Tiap hari dia membawa pulpen dan buku, selalu menulis apa yang dia lakukan, baik atau buruk. Mungkin jam 4 pagi atau jam 3 pagi, kalau di Kaliber ada azan pertama itu, bangun, tulis dia bangun jam 3 pagi. Kemudian bisa mandi, kemudian datang ke masjid, baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian dia bisa kuliah subuh, jamaah subuh dan sebagainya, tulis. Tiba-tiba pulang sampai di rumah mungkin bertengkar dengan istrinya, tulis bertengkar dengan istrinya. Mungkin di tengah jalan ada gadis, kemudian kita pandang dengan syahwat, kemudian kita tulis juga. Nanti malamnya menjelang tidur kita buka kembali catatan kita. Berapa yang baik, berapa yang jelek. Begitu banyak yang baik, kita tahmid kepada Allah. Alhamdulillah. Bukan membanggakan diri, saya. Tidak. Tapi dia justru memuji Allah yang telah menjadikan kita baik. Ketika kita banyak dosanya, kita tangisi malam itu juga. Kenapa malam ini catatannya banyak yang jelek, kemudian kita menangis kepadanya? Itu adalah hari raya. Ada juga hari raya yang lain, kata Nabi. Al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil imani wasyahadah wal ismah an qadi syaitan. Hari raya tambahan lagi apa? Ketika kita mati, ketika kita meninggal dunia, itu hari raya. Bisakah kita tertawa? Apa syaratnya? Kematian kita membawa iman dan syahadat. Untuk itu dipersiapkan sejak kecil, kita terus ngaji dan ngaji. Kebiasaan itu lama-lama menjadi sifat. Sifat yang terus-menerus menjadi tabiat. Tabiat menjadi karakter. Karakter menjadi temperamen kita. Dan kemudian kita tanpa terasa akan selalu berbuat baik. Amin. Dipersiapkan lewat pondok pesantren Al-Anah dan pondok-pondok yang lain. Mudah-mudahan betul-betul kita bisa berhari raya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga ada ikhtiar kita. Di sini ada Pak KUA yang jauh dari Serang sana. Datang karena apa? Ingin bersama-sama mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad SAW. Lewat pembacaan selawat kita, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Masih ada yang lain, tapi saya sampaikan di sini aja, agar tidak terlalu malam bagi Anda sekalian. Dan selawat kita lanjutkan nanti
Karena begitu semakin kita berselawat, Allah akan semakin curahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Itu jaminan Allah sendiri. Memang ada orang yang bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad sudah selamat didoakan selamat? Ada yang begitu. Katanya Nabi Muhammad sudah selamat, sudah pasti surganya. Kenapa kita selawati? Jelas Allah sendiri berselawat kepadanya. Allah tahu bahwa Nabi Muhammad pasti surganya. Tapi kenapa berselawat? Supaya limpahan rahmatnya itu kembali kepada pembacanya. Amin. Dan supaya kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, sebagaimana orang lain menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Meskipun dia pasti selamat, beliau pasti selamat, beliau pasti surga, akan tetapi beliau tetap manusia. Jangan sampai kita angkat sebagai Tuhan, karena ini adalah ketersesatan sebagian dari umat manusia. Jadi kita berselawat, limpahan selawatnya ibarat orang yang mengisi air di kolam. Begitu kolamnya sudah penuh dengan air, maka limpahan airnya akan kembali kepada kita semuanya. Demikian juga rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga untuk itu Nabi pernah bersabda juga, la yadkhulu ahadukum bi amalikum. Kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu. Ada orang bertanya, wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga tidak? Nabi jawab, wala ana, saya tidak. Illa ayyadahummadiyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali kalau aku dibungkus dengan rahmat Allah, maka rahmat Allah itulah yang kemudian kita mohon dengan selawat ini. Mudah-mudahan rahmat itu betul-betul kembali kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini dan yang memberikan selawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.